Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Balik lagi sama saya ya, sama dia. Kali ini saya mau share kaitannya dengan bahasan-bahasan yang sudah kita polling di grup waktu itu. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya waktu itu terpaksa sekali saya batalkan karena di tanggal-tanggal tersebut sampai tanggal 1 kemarin saya ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Jadi sebagai gantinya hari ini saya kasih sharing lewat video saja seperti itu. Bentar, ini kita share screen seperti itu ya. Oke, sudah terlihat. Ya, oke deh. Langsung ya kita bahas mulai dari slide pertama. Bapak Ibu kita eh, flashback sebentar. Waktu itu yang dipilih adalah yang paling banyak ya tentang ketidakmampuan atau kekurangmampuan peserta didik dalam menempatkan diri seperti itu, menempatkan diri di kelas. Nah, atau mungkin di sekolah. Di sini saya tariknya, menafsirkannya itu di bagian status dan peran. Makanya judulnya di sini adalah status dan peran peserta didik dari perspektif belajar sosial dan standar kemandirian. Nah, di sini mungkin jenengan-jenengan sudah langsung flashback ya. Em, Belajar sosial itu dari siapa, lalu standar kemandirian itu ada di mata kuliah apa. Ya, memang ini dasar-dasar BK sebenarnya. Selanjutnya, eh, kurang kurang apa ini? Kurang sadar akan status dan peran. Nah, apakah sebenarnya peserta didik ini sengaja? Nah, ini pertanyaan buat kita sebenarnya. Apakah sengaja? Jadi kita sebaiknya di sini lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati dalam artian kita jangan terlalu pakai penafsiran kita sepihak. Karena gini, tolong difahami kita sebagai konselor itu adalah manusia biasa yang punya banyak sekali penafsiran yang itu juga ditentukan, dipengaruhi dari lingkungan belajar kita selama ini. Nah, bisa jadi nih, ketika kita menjadi seorang konselor yang tumbuh di keluarga yang sangat tertata, di keluarga yang semuanya itu sudah disiapkan dengan baik, diajari ini itu, sehingga ketika kita dewasa kita tidak kaget. Lalu ketika menjadi konselor kita ketemu peserta didik yang mungkin dalam tanda kutip nih ya, ini berbanding terbalik dengan kehidupan jenengan-jenengan. Nah, tolong saya minta banget hati-hati ketika kita menilai. Jadi belajarnya gini, ketika melihat peserta didik itu berbuat malasua ya, ingat malasua itu maladaptif, artinya anak ini tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan. Jadi terkesannya anak ini suka melanggar dan lain sebagainya. Untuk melatih diri kita agar tidak gampang stereotip itu adalah kita stop. Kita cukup melihat, usahakan jangan ngebatin, jangan membatin, jangan menafsirkan apapun, cukup lihat dan belajar melihat hal itu sebagai eh, apa ya? Ibaratnya itu sebagai bahan amatan saja. Oke, anak ini berbuat seperti ini sebagai contoh. Anak ini mungkin kalau eh, kata jeleknya itu membolos ya, tolong diganti dengan kata-kata anak si ini, si titik-titik-titik ini meninggalkan kelas di pelajaran ini pada jam ini. Jadi kita belajar untuk tidak stereotip itu dari cara kita membatin dan dari cara kita menafsirkan sikap-sikap peserta didik seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah sengaja? Ya mungkin kita bisa mengatakan sengaja kalau kita langsung menelan hal itu mentah-mentah dan dibandingkan dengan standar kehidupan kita, mungkin kita langsung ngomong, oke deh, ya itu sengaja ya nggak mungkin anak sebesar itu bisa eh, nggak mungkin anak sebesar itu nggak bisa mikir kalau ini jelek loh, belum tentu. Ada banyak sekali orang-orang yang bahkan sampai dewasa, beliau-beliau tidak bisa.
membedakan mana yang benar, mana yang salah karena memang nilai-nilai yang dia anut itu berbeda dari tempat yang sedang dia kunjungi itu. Jadi di sini untuk netralnya adalah kita pakai jalan tengah ya. Itu bukan jati diri peserta didik. Nah, tapi ada hal yang perlu dirubah. Jadi ketika kita melihat fakta bahwasanya peserta didik ini apa namanya itu melihat anak ini melakukan suatu hal yang kurang pas, kita cukup melihat itu sebagai bahan amatan. Jangan gampang ditafsirkan karena bisa jadi penafsiran kita itu juga salah gitu. Jadi untuk menghemat energi jenengan ya, itu tolong jangan terlalu banyak ngebatin seperti itu. Jadi itu bukan jadi diri mereka. Bisa jadi mereka belum belajar kayak gitu, belum belajar soal tata krama. Bisa jadi karena memang mungkin di rumahnya, mohon maaf, orang tuanya single parent, lalu sibuk bekerja dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, selanjutnya nih kita ngomongin ke kesadaran. Jadi ketika peserta didik ini belum bisa menyesuaikan diri dengan tempat maupun kondisi, di sini yang harus ditumbuhkan adalah kesadarannya. Sadar dirinya itu siapa, identitasnya itu siapa, status dan peranannya itu apa, dan tanggung jawabnya itu seperti apa. Kayak gitu. Yang pertama tahu diri dan tahu identitas itu beda ya, beda tipis. Kalau tahu diri itu lebih ke kemampuan peserta didik untuk menafsirkan siapa dirinya secara sederhana. Oke deh aku siswa gitu. Oke deh aku siswa. Nah itu tahu diri. Aku siswa umur segini. Kalau tahu identitas, itu peserta didik menyadari a whole of his or her life. Kayak gitu. Peserta didik ini paham dirinya itu siapa, lahir dari keluarganya siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, pendidikannya gimana. Itu tahu identitas. Tapi untuk sederhananya di sini kita cukup bahas dua aja, tahu status dan tahu peran. Nah, kenapa tahu status dan tahu peran ini sangat penting? Ya karena peserta didik harus tahu dulu dasar penyesuaian diri. Dasar penyesuaian diri itu adalah status dan peranan. Pun sama dengan orang-orang dewasa. Kenapa ada orang dewasa ini tidak bisa menyesuaikan diri di lingkungan ini? Karena dia tidak tahu status dan peranannya. Beda 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 lingkungan sama status itu bisa beda peran. Nah, beda-beda ceritanya. Jadi, kita harus benar-benar concern bagaimana memahamkan peserta didik status dan peranannya. Flashback sedikit, mungkin Bapak Ibu lupa status dan peran itu apa. Status itu adalah eh, cap yang menempel pada diri kita. Sebagai contoh, aku dia siswa SMP kelas 2. Oke, peranan. Peranan itu meliputi hak dan tanggung jawab. Hakku apa, tanggung jawabku apa sebagai siswa kelas 2 SMP di SMP ini. Dipahamkan juga bahwasannya SMP ini sama SMP ini itu beda aturan. Nah, sama status beda peranan. Kayak gitu. Jadi nanti ini bisa bisa untuk bahan materi yang lainnya, mungkin penyesuaian diri, mungkin ke adaptasi, mungkin nanti bisa dikasih ke di MPLS, mungkin bisa dikasih ke penerimaan diri, pengelolaan diri. Jadi nanti bisa diolah ke materi-materi yang lain seperti itu. Selanjutnya, tarik ke situasi, dibantu peserta didiknya untuk tahu statusnya itu apa, peranannya itu sebagai apa. Nah, kalau peserta didik tidak tahu status dan peranannya, penjenengan-penjenengan, kasih tahu sampai hari kiamat mungkin, mereka tidak akan paham karena mereka tidak tahu dirinya itu sebagai apa di sini. Mungkin di rumah dia sebagai anak yang dimanja, oke, tapi kalau di sekolah dia itu adalah siswa yang sama dengan siswa lainnya. Jadi dia tidak bisa semaunya dia sendiri seperti itu. Jadi tolong difahamkan ya bahwasanya beda-beda situasi itu bisa beda peranannya meskipun statusnya itu sama. Nah, strategi bagi kita untuk memberikan pengarahan kaitannya dengan status dan peran ini bisa di MPLS. MPLS, bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, konseling individu, konten. Ini yang paling saya sukai sih, konten. Jadi peserta didik difahamkannya melalui konten karena mereka tipenya sekarang adalah
Gen Z ya, mereka suka melihat dan suka mendengar, bukan lagi suka diceramahi. Jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu yang mungkin masih suka, masih gemar dengan cara-cara yang mungkin kurang up to date dengan karakter anak sekarang, mohon di-update. Seperti itu, tidak susah kok. Yang penting kita mau belajar. Belajar kita bikin konten, nanti anak akan lebih tertarik dengan layanan BK dari kita. Selanjutnya obrolan ringan. Nah, obrolan ringannya itu ya pakai sentil-sentil sedikit gitu waktu mungkin ketemu di lorong kayak gitu ya, diajak ngobrol. Kemarin kamu nggak masuk ya? Oke, kemana gitu. Mungkin dia jawabnya, mungkin udah nyaman sama jenengan. Kalau di contoh saya seperti itu. Mereka sudah nyaman sama saya, jadi males bu kemarin tuh gini. Lalu saya tanya, loh, emangnya apa yang kamu rasain waktu pelajarannya itu? Lah nanti dari situ akhirnya kita bisa membantu. Masalahnya tuh di mana? Ini yang perlu saya tekankan lagi ya. Jadi sebagai contoh, ketika anak itu tidak mengikuti pelajaran, masalahnya itu bisa jadi bukan kedisiplinan, bisa jadi di pola pemikirannya. Nanti kalau pakai konseling individu bisa pakai REBT kayak gitu. Bisa jadi itu. Jadi kita harus lebih lebih objektif lagi untuk melihat. Jadi bukan langsung di bla 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 kayak gitu sudah kurang pas Bapak Ibu. Ingat nih, ya bener nih, komunikasi. Ya, kuncinya itu komunikasi. Peserta didik harus diajak komunikasi dengan baik. Pakai rasa harus sampai ke internalisasi. Internalisasi itu maksudnya adalah peserta didik itu sampai pada tahap pemahaman dia sadar apa yang kurang pas dan apa yang harus diperbaiki. Dan itu pakai pertanyaan refleksi. Seperti yang udah saya bahas waktu itu di pertemuan sebelumnya ya. Pertanyaan refleksi. Tanya refleksi meliputi apa yang dirasakan, apa yang difikirkan. Nanti kita akan tahu sebenarnya masalahnya itu di mana. Bisa jadi kayak yang tadi, masalah dia tidak ikut pelajaran, ya bisa jadi masalahnya itu bukan pemikirannya, bisa jadi bukan eh, apa namanya kedisiplinannya, bisa jadi di rumah pola asuhnya itu adalah pola asuh yang bebas, tidak perlu diatur. Lalu dia merasa bahwasanya di sekolah itu dia merasa diatur, lalu dia memberontak. Nah, itu kan harus disadarkan lagi. Statusmu di sini sebagai apa, perananmu di sini itu sebagai apa. Ingat komunikasi Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ketika saya mengkritisi suatu hal, sebenarnya saya tidak mengkritisi personalnya ya. Tapi di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih paham lagi. Profesi konselor itu tidak hanya kita mengatasi masalah, kok selesai itu enggak juga, tapi lebih ke bagaimana membantu peserta didik untuk bangkit, untuk berkembang secara optimal. Nah, medianya itu apa? Media yang paling utama selain media konten dan lain sebagainya dan teknik, metode dan lain-lain itu adalah diri kita sendiri. Bapak Ibu itu adalah media. Kenapa peserta didik ini sulit banget nih untuk yang pas cara penyampaiannya yang kurang pas. Nah, caranya gimana kita perbaiki diri, refleksi diri mulai dari komunikasi seperti itu. Selanjutnya nih, nah kenapa susah banget? Nah, mungkin ada pertanyaan di sini, kenapa susah banget nih? Ya berarti belum sadar, gitu. Kenapa susah banget anak ini belum bisa berubah? Ya karena belum sadar, sudah itu jawabannya. Belum sadar. Karena kalau anak sudah pada tahap sadar, kalau kita mau bahas teori ya, teori moralitas ya. Jadi ada satu teori moralitas dari Kohlberg gitu. Kohlberg membagi teori itu menjadi tiga, teori moralitas itu menjadi tiga tahap. Yang pertama prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Nah, ketika orang ini belum sadar, dia ini bahkan lebih rendah dari prakonvensional. Jadi dia seperti manusia liar seperti itu. Tapi kalau anak ini sudah sadar, dia akan sampai di pasca konvensional. Tidak diingatkan, dia sudah tahu, tidak harus diancam, dia sudah bergerak. Nah, ya kenapa susah ya? Karena belum sadar. Kita harus bedah lagi nih ke dalam diri anak ya. Kita menjadi konselor yang banyak kerjaan sekarang. Pertama, bisa dilihat lagi materi tentang belajar sosial. Nah, kenapa anak ini belum bisa sadar? Ya siapa tahu di rumahnya itu eh, pola asuhnya tuh berbeda, seperti yang saya katakan tadi, berbeda dengan sekolah kita gitu. Jadi belajar sosial, anak ini kan meniru ya.
Anak ini meniru siapa yang dilihat dan didengar dan diamati setiap hari di rumah. Nah, kita cari tahu nih, gimana pola asuh di rumahnya, gimana kehidupannya, gimana eh, kesehariannya. Itu dari belajar sosial atau behavioristik. Jadi, nggak melulu anak yang disalahin Bapak Ibu, karena anak itu juga merupakan produk sosial. Selanjutnya nih, kenapa anak bisa belum sadar? Ya, bisa jadi dari SDM. Ini perlu disoroti juga. Ada banyak sekali anak-anak yang lambat belajar tapi tidak terdeteksi dan akhirnya dicap sebagai anak nakal ya karena anaknya ini lambat belajar, anaknya tidak bisa memproses informasi dari Bapak Ibu guru dan dia akhirnya salah menempatkan diri. Jadi kesannya jadi anak nakal. Siapa tahu anak ini kurang 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 bisa menangkap. Itu pun juga harus segera kita deteksi. Deteksinya adalah yang pertama pasti dengan assessment. Nanti kita bahas selanjutnya ya assessment. Cara pandang. Cara pandang dipengaruhi dari pola asuh juga. Mungkin di lingkungannya adalah lingkungan yang sederhana. Jadi kalau kita ajarin untuk bermimpi besar tuh agak sulit. Nah, mungkin di sekitar rumahnya tuh sukanya ceker, maksudnya nggak pakai alas kaki. Lalu di sekolah dia pakai alas kaki, jadinya dia kaget, dia nggak suka pakai alas kaki ya, bisa jadi seperti itu. Nah, nanti bisa diatasin dengan REBT kalau cara pandang. Kalau belajar sosial tadi pakai behavioristik. Behavioristik banyak banget di dalamnya itu Bapak Ibu, banyak banget. Selanjutnya nih, kenapa belum sadar? Anaknya belum tahu resiko, anaknya belum tahu tanggung jawab. Jadi memang anak itu kan berkembangnya kan berbeda-beda ya. Anak-anak itu ada yang sudah berkembang sesuai dengan standar kemandiriannya, seperti yang saya bahas di judul tadi. Ada juga anak-anak yang belum mencapai di standar kemandirian. Makanya anak ini belum belum sadar karena apa? Belum tahu resiko. Anak ini belum nyampe tahap perkembangannya itu belum belum sampai kayak gitu loh. Jadi nanti bisa di dibantu dengan konseling realita WDEP Bapak Ibu. WDEP. Jadi anak ini difahamkan. Nanti tujuanmu apa? Apa yang harus kamu lakukan? Kemarin gimana nih kita evaluasi? Kayak gitu. Jadi intinya kenapa anak bisa belum sadar itu ya banyak faktor. Bukan karena anak ini nggak mau berubah, enggak. Kita belajar berpikir positif gitu. Kita belajar berpikir positif. Kita belajar jadi guru BK yang happy. Nanti nyaman kasih kasih layanan seperti itu. Selanjutnya, yang pertama nih, bagaimana cara kita untuk mendeteksi masalah dari sosialnya atau belajar sosialnya ya? Satu, pastinya dari asesmen Bapak Ibu. Asesmen non-diagnostik. Kalau zaman dulu itu buku pribadi, tapi sekarang kalau saya sudah pakai Google Form yang isinya itu lebih lengkap dari buku pribadi. Itu sampai ke ekonomi, sampai ke cara belajar, sampai ke bagaimana orang tua mendampingi, bagaimana komunikasi dengan orang tua. Jadi dari asesmen itu nanti penjenengan akan tahu bagaimana eh, anak ini belajar di rumahnya. Siapa yang dicontoh seperti itu. Lihat sosial budayanya. Anak ini tumbuh di lingkungan yang seperti apa. Lalu ini di analisa keseharian dan pola asuh ya. Kita lihatnya dari ini tadi, dari asesmen non diagnostik ini tadi ya Bapak Ibu ya. Kenapa asesmen itu sangat penting ya? Karena dari asesmen ini kita mengenal anak. Proses perkenalan ke anak itu ya dari asesmen. Jadi saya berani jamin, saya berani memastikan ketika guru BK itu bingung bagaimana cara mengatasi anak, saya jamin orang ini satu, dia tidak melakukan assessment, yang kedua dia tidak mau membaca assessment, pun kalau dia sudah membuat dan mengumpulkan data, dia tidak mau membaca, dia tidak mau menganalisa. Yang ketiga mungkin orangnya kurang memahami. Nah, di sini tugas kita nih untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri kita. Selanjutnya dari cara pandang, gimana cara eh, apa namanya kita bisa tahu anak ini punya punya suatu hal yang harus kita bantu dari cara pandangnya ya. Bapak Ibu bisa buka lagi nanti REBT atau CBT seperti itu ya. Nah, dari obrolan obrolan kita dengan anak, kita akan tahu ya dengan pertanyaan refleksi tadi. Kita akan tahu nih, apakah anak ini punya tuntutan, punya generalisasi sebagai contoh.
mungkin anak ini tumbuh di lingkungan yang keras ya. Jadi ketika anak ini dikasih tahu dengan cara yang lembut, mungkin dia punya pemikiran ini nih, tuntutan. Tuntutannya mungkin di rumahnya itu dia harus ngomong keras biar didengar. Nah, akhirnya dia kurang bisa menerima omongan-omongan lembut. Itu bisa jadi tuh. Bisa jadi juga anak ini menggeneralisasi. Anak ini mungkin ketika dikasih tahu sama orang tuanya suka nyalahin. Jadi ketika kita kasih saran dikit, anak itu langsung menolak. Bisa jadi kalau aku dikasih tahu orang berarti aku disalahin. Bisa jadi kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kita kita harus memilah-milah mana aspek yang bisa kita bantu. Selanjutnya belum tahu resiko. Nah, kenapa anak bisa belum tahu resiko ya? Yang pertama tadi, anak belum mencapai standar kemandirian. Ya, ini nyambung di sini. Anak belum belum mencapai kemandirian karena dia belum memiliki kesempatan buat belajar. Belajar itu bisa dilakukan kalau ada kesempatan. Jangan tanya kenapa anak bisa mengapa seseorang bisa nyetir mobil ya karena dia ada mobil atau dia ada saudara yang punya mobil atau dia kursus mobil. Ada media belajarnya kayak gitu. Nah, kenapa anak tidak bisa atau belum bisa sopan santun? Ya mungkin karena belum diajarin. Bisa jadi kayak gitu. Yang pertama, keterbatasan info. Nah, kenapa belum diajarin? Ya mungkin orang tuanya itu kurang info. Nah, gimana cara kita tahu orang tuanya gimana ya dari asesmen tadi? Nanti kita akan tahu. Selanjutnya beri kesempatan belajar dan berpikir luas. Kalau kita sudah tahu anak ini tumbuh di lingkungan yang sempit, anak ini belum punya kemampuan atau kesempatan belajar, kita kasih kesempatan belajar. Kita yang menjadi medianya lagi seperti itu, Bapak Ibu. Oke, konselor milestone ya. Ini saran dari saya. Satu, maklumi dan pahami. Maklumi peserta didik itu adalah manusia biasa yang belum punya banyak pengalaman, yang umurnya masih lebih sedikit dari kita. Jangan banyak dituntut. Jangan banyak dituntut anak itu. Anak ini perlu belajar, jadi jangan banyak dituntut. Apalagi Bapak Ibu yang suka menghardik anak, tolong jangan dituntut karena anak itu belum sedewasa penjenengan-penjenengan. Anak ini mungkin punya masalah juga yang dia harus selesaikan seperti itu. Maklumi dan tolong difahami kondisi anak berbeda-beda. Selanjutnya nikmati dan evaluasi. Nikmati pekerjaan kita sebagai konselor. Sering-sering evaluasi diri seperti itu. Apa yang kurang dalam diriku? Bisa jadi bukan anak yang salah, bisa jadi kita yang salah. Bisa jadi kita yang tidak mau memperbaiki diri, akhirnya nggak cocok sama karakter anaknya. Bisa jadi ya. Selanjutnya inovasi. Kita baiknya selalu melakukan inovasi, Bapak Ibu. Nah, gimana ya cara ini biar biar bisa diterima sama anak? Gimana ya cara komunikasiku? Nah, kita ya emang itu tugasnya kita. Kalau kita mengeluh sama tugasnya kita ya jangan jadi guru BK gitu loh. Konselor harus meluangkan waktu karena beda anak, beda cara dan beda konten. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya ada pertanyaan nanti bisa kita sambung di grup WA. Terima kasih.